Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ada sebuah komentar ya, kaitannya dengan saudara Tasman Enceng. Nah ini, dia ada pasangan sah, tapi aku ada hubungan dengan Bibik. Dia ada pasangan sah, kadang dia nyium aku duluan. Apalagi kalau baru ketemu, dia mau pergi karena dia sekarang LDR. Aku berapa kali bilang putus tapi dia tidak mau. Ya itulah teman-teman ya. Jadi kalau kamu mengamalkan amalan pengasihan, ya tidak punya target, ya resikonya seperti ini. Kamu tidak bisa mengendalikan nafsu. Akhirnya apa? Kamu berbuat zina. Apa yang terjadi ketika kamu merusak hubungan orang lain? Hidupmu pasti akan hancur, sehancur-hancurnya. Loh ya. Pernahkah kamu berpikir bahwasanya ketika kamu berzina ya, dengan pasangan orang, berarti zinanya zina muhson gitu. Hukumannya apa? Dirajam, dilempar batu ya, sampai meninggal dunia. Tapi kan itu tidak diterapkan di negara kita. Tapi jangan salah, ya itu pasti terjadi. Artinya apa? Banyak kasus ya orang meninggal dunia, kecelakaan ya, terjadi kasus-kasus ini ya, dibungkus kresek atau apa macam-macam, itu akibat dari itu ya, selingkuh ya, terus tiba-tiba ketemu meninggal dunia, itu kan juga akibat dari perbuatannya gitu loh ya. Itu hukuman Tuhan ya. Makanya hati-hati ya ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, itu pastikan targetmu itu benar-benar single ya. Artinya tidak terikat dalam sebuah perkawinan. Nah, resiko ketika kamu mengamalkan amalan pengasihan ya, tanpa target, yaitu tadi akan banyak orang-orang kesepian ya, yang ketarik karena energi amalanmu. Itu bahayanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena energimu nyebar. Kenapa kok bisa menyebar? Kamu tidak arahkan, kamu tidak visualisasikan. Ibarat kamu tidak khususon ke si A. Nah, itu kan ada teknik yang sudah saya bahas sebelumnya ya, visualisasi itu. Ya, jadi ketika kamu punya target A, maka energimu tidak akan ngefek kemana-mana. Kalaupun ngefek kemana-mana itu tidak ekstrim. Ya, jadi pancarannya itu tidak ekstrim. Artinya masih di bawah kendali Anda. Nah, inilah yang perlu Anda pahami. Ya. Terus juga ada yang tanya lagi nih, apakah orang yang tidak sholat tapi mengamalkan surat Yusuf seperti yang Bapak ajarkan itu bisa manjur? Tidak bisa. Kalaupun manjur itu bukan dari amalannya. Ya, bukan dari amalannya, tapi ada makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh Anda, yang ketarik karena lakumu tadi, yang menyesatkan diri. Ya, basic amalan pengasihan itu adalah ibadah. Ya, basic amalan pengasihan itu adalah energi yang positif. Ya, tapi kalau Anda menggunakan dengan cara yang salah, dengan pondasi yang salah, maka yang terjadi bukan pengasihan tapi pelet. Bisa saja terjadi ya, tapi ya ujung-ujungnya hidupmu sendiri yang akan hancur ya, hidupmu yang hancur ya, seperti mengamalkan amalan pengasihan ya, tanpa mengamalkan amalan pengasihan ya, tanpa adanya target, tidak bisa visualisasi, akhirnya menyebar ya, seperti kasus pertama dari bahasan ini kan ya. Coba Anda lihat komentarnya itu. Dia punya hubungan dengan bibiknya gitu loh, kan dia tidak masuk akal ya. Kan dia lucu gitu loh ya. Ya. Akhirnya apa ya, itu tadi akan menjerumuskan Anda. Resikonya sangat luar biasa. Ya. Amalan pengasihan yang baik itu adalah amalan pengasihan yang akan mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Artinya dengan kamu laku amalan pengasihan itu bisa jadi
alat atau cara kamu mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya kamu akan lebih dekat dengan Tuhan. Itu. Ya, kalau Anda sudah merasa seperti itu, berarti amalanmu itu sudah benar. Tapi kalau Anda katakanlah mengamalkan amalan pengasihan yang muncul nafsu, ya sampai saudara iparmu, bibikmu, kamu embat juga. Nah, itu adalah setan. Ya, yang memperdaya kamu. Ya, kamu tidak bisa mengendalikan. Apalagi kamu mau mengamalkan amalan pengasihan tapi tidak sholat. Ya. Kan ya lucu gitu loh ya. Dari mana energinya? Amalanmu itu dari mana gitu loh ya. Pondasinya ndak ada. Ibarat kamu bangun rumah ndak ada pondasinya. Ketika diterpa angin puting beliung, ya hancur. Ya. Beda lagi ketika kamu mengamalkan pelet ya, tanpa amalan pengasihan. Nah inilah ya. Inilah yang menjadi kekhawatiran ya. Kamu ndak ibadah, ya. Kamu ndak sholat, ya. Terus kamu mengamalkan amalan pengasihan. Apakah bisa terjadi? Bisa. Ya. Tapi akan menjadi ilmu hitam. Kamu akan dikendalikan oleh nafsu. Ya. Dan ujung-ujungnya apa? Kamu tidak akan menikmati sebuah kebahagiaan, tapi kamu akan menikmati sebuah kehancuran. Tidak percaya? Silakan dibuktikan. Ya. Ada ya, cara-cara seperti itu ada. Artinya di dalam dunia ini selalu ada dua sisi kok gitu loh ya. Pengasihan dan pelet itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau pelet itu ilmu hitam, kalau pengasihan itu ilmu putih. Walaupun tujuannya sama, caranya berbeda. Ya, paham ya? Ya seperti mengamalkan amalan pengasihan. Ya, nafsunya semakin menggelora, tidak peduli dia itu punya pasangan, dia embat. Nah itu sudah menjadi negatif. Ya sudah pasti ibadahnya kocar-kacir. Ya, karena melakukan dosa. Ketika kamu amalan pengasihanmu benar, itu kamu akan semakin dekat dengan Tuhan. Akan semakin ibadahmu akan semakin kencang, akan semakin kuat, akan semakin merasakan bahwasanya kebesaran Tuhan. Itu kalau amalan pengasihan yang benar. Ya, tapi kalau yang muncul nafsumu ngawur, berarti berubah menjadi yang tidak benar. Ya, kalau yang putih bisa menjadi hitam, kalau yang hitam tidak bisa menjadi putih. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah dari awalnya salah. Ya. Tapi kalau yang putih itu kan sudah benar, awalnya benar. Tapi di kemudian hari di jalannya salah, ya bisa jadi hitam. Ya. Nah, coba direnungkan, dipahami pelan-pelan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.